Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Rizky Musafa dengan NIM 123290011 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai topik sirkulasi Brouwer-Dobson. Presentasi ini saya buat dalam bentuk memenuhi tugas 4 pada mata kuliah Dinamika Atmosfer Menengah dan Atas. Pada bagian pendahuluan, kita perlu memahami bahwa stratosfer memiliki peran penting dalam mengontrol distribusi ozon secara global. Ozon sendiri sangat penting karena berfungsi menyerap radiasi ultraviolet dari matahari, sehingga melindungi kehidupan di permukaan bumi. Namun, distribusi ozon di atmosfer tidak hanya ditentukan oleh tempat produksinya, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Oleh karena itu, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan mekanisme sirkulasi Brouwer-Dobson, menganalisis distribusi ozon global, serta memahami peran dinamika atmosfer dalam proses tersebut. Kita masuk ke soal yang pertama, mekanisme sirkulasi Brouwer-Dobson. Konsep utama BDC. Konsep utama yang perlu dipahami adalah sirkulasi Brouwer-Dobson atau yang sering disingkat sebagai BDC. BDC merupakan sirkulasi meridional di atmosfer yang terkhusus di stratosfer yang menghubungkan wilayah tropis dengan lintang tinggi. Sirkulasi ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu upwelling di daerah tropis, transport udara secara meridional ke arah lintang tinggi, dan downwelling di wilayah kutub. Melalui mekanisme inilah, BDC berperan penting dalam mengontrol distribusi ozon secara global. Pada gambar di sebelah kanan terlihat bagaimana aliran udara bergerak dari tropis menuju kutub. Selanjutnya, kita melihat perbedaan antara proses upwelling dan downwelling. Di daerah tropis terjadi upwelling, yaitu pergerakan udara naik ke stratosfer. Proses ini dipicu oleh pemanasan radiasi yang kuat. Udara yang naik ini disebut sebagai udara muda karena baru masuk ke stratosfer dan memiliki kandungan ozon yang relatif rendah. Sebaliknya, di lintang tinggi terjadi downwelling, yaitu pergerakan udara turun dari stratosfer. Udara ini merupakan udara tua karena sudah lama berada di stratosfer dan telah mengalami banyak reaksi fotokimia sehingga kandungan ozonnya lebih tinggi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sirkulasi Brouwer-Dobson memindahkan ozon dari daerah tropis menuju lintang tinggi. Pertanyaan penting berikutnya adalah, apa yang menggerakkan sirkulasi Brouwer-Dobson? Jawabannya adalah gelombang atmosfer, khususnya gelombang planet atau Rossby wave. Gelombang ini berasal dari troposfer, kemudian merambat ke atas menuju stratosfer. Ketika mencapai stratosfer, gelombang ini mengalami proses yang disebut wave breaking. Proses ini menyebabkan transfer momentum yang kemudian menggerakkan sirkulasi meridional di stratosfer. Dengan kata lain, sirkulasi Brouwer-Dobson merupakan sirkulasi yang digerakkan oleh gelombang atau disebut sebagai wave-driven circulation. Selanjutnya, kita masuk ke konsep age of air, yaitu waktu sejak udara masuk ke dalam stratosfer. Konsep ini digunakan sebagai indikator untuk memahami transport atmosfer. Di daerah tropis, udara cenderung muda karena baru saja naik ke stratosfer. Sedangkan di wilayah kutub, udara cenderung tua karena telah berada lebih lama di dalam stratosfer. Hubungannya dengan ozon adalah semakin lama udara berada di stratosfer, semakin banyak reaksi fotokimia yang terjadi. Akibatnya, konsentrasi ozon akan meningkat seiring dengan bertambahnya age of air, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah dengan udara lebih tua akan memiliki konsentrasi ozon yang jauh lebih tinggi. Pada slide ini, kita melihat distribusi ozon secara global.
Secara teori, produksi ozon terbesar terjadi di wilayah tropis karena intensitas radiasi ultraviolet yang tinggi. Namun, kenyataannya konsentrasi ozon justru lebih rendah di tropis dibandingkan di lintang tinggi. Hal ini terjadi karena ozon yang terbentuk di tropis kemudian ditransport keluar oleh sirkulasi Brewer-Dobson menuju lintang menengah dan tinggi. Akhirnya, ozon terakumulasi di wilayah tersebut. Dari sini, kita dapat memahami bahwa distribusi ozon global tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi sangat dipengaruhi oleh proses transport atmosfer. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal kedua, yaitu mengenai fenomena ozone hole dan mengapa fenomena ini lebih dominan terjadi di Antartika dibandingkan di Arktik. Pada bagian ini, kita dapat melihat bagaimana interaksi antara dinamika atmosfer dan proses kimia dapat menyebabkan penipisan ozon yang sangat ekstrim. Ozone hole merupakan kondisi penurunan konsentrasi ozon di stratosfer secara ekstrim. Biasanya didefinisikan ketika total ozon kurang dari 220 Dobson unit. Fenomena ini terjadi secara musiman, terutama pada musim semi di wilayah kutub. Ciri utama dari ozone hole adalah intensitasnya yang paling kuat terjadi di Antartika, serta keterkaitannya yang erat dengan dinamika atmosfer dan reaksi kimia di stratosfer. Pada gambar di sebelah kanan, terlihat distribusi ozone hole yang umumnya terjadi pada bulan September hingga Oktober di Antartika. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ozone hole lebih dominan di Antartika adalah temperatur stratosfer yang sangat rendah. Di Antartika, suhu dapat mencapai di bawah minus 78 derajat Celcius, sedangkan di Arktik, suhu cenderung lebih hangat dan lebih bervariasi. Kondisi suhu yang sangat rendah ini memungkinkan terbentuknya awan khusus yang disebut Polar Stratospheric Cloud atau PSC. PSC terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu tipe 1 yang terdiri dari partikel nitrat dan tipe 2 yang terdiri dari es. Peran utama PSC adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia yang mengaktifkan klorin yang nantinya berperan dalam destruksi ozon. Pada slide ini, kita melihat mekanisme kimia yang terjadi di dalam PSC. Klorin yang awalnya berada dalam bentuk tidak aktif seperti HCI dan pada slide ini kita melihat mekanisme kimia yang terjadi di dalam PSC. Klorin yang awalnya berada dalam bentuk tidak aktif seperti HCl dan ClONO2 akan bereaksi di permukaan PSC dan membentuk Cl2. Ketika matahari kembali muncul pada musim semi, radiasi ultraviolet akan memecah Cl2 menjadi klorin aktif. Klorin aktif ini kemudian bereaksi dengan ozon melalui reaksi seperti Cl ditambah O3 menghasilkan ClO dan O2. Reaksi ini bersifat katalitik, artinya klorin tidak habis dan dapat terus menghancurkan ozon berulang kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara PSC dan radiasi matahari menjadi pemicu utama terjadinya ozone hole. Faktor penting berikutnya adalah keberadaan polar vortex. Polar vortex merupakan sistem angin kuat yang mengelilingi wilayah kutub di stratosfer. Di Antartika, vortex ini sangat kuat dan stabil, sedangkan di Arktik cenderung lebih lemah dan tidak stabil. Akibatnya, udara di dalam vortex Antartika menjadi sangat terisolasi dan hampir tidak bercampur dengan udara dari luar. Kondisi isolasi ini menyebabkan reaksi kimia yang merusak ozon dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa gangguan. Inilah yang menyebabkan ozon di dalam vortex dapat berkurang secara signifikan. Selanjutnya, kita kaitkan dengan sirkulasi Brewer-Dobson yang sudah dibahas sebelumnya. BDC berperan dalam membawa ozon dari daerah tropis menuju wilayah kutub melalui transfer meridional. Namun di Antartika, ozon yang dibawa justru terperangkap di dalam polar vortex. Di sini terjadi sebuah kontradiksi, yaitu ozon memang dikirim ke kutub, tetapi pada saat yang sama dihancurkan lebih cepat oleh reaksi kimia.
Akibatnya, transfer ozon BDC ini tidak mampu mengimbangi laju destruksi ozon yang terjadi di dalam vortex. Untuk memperjelas, kita bandingkan kondisi Antartika dan Arktik. Antartika memiliki suhu yang jauh lebih dingin, pembentukan PSC yang lebih banyak, serta polar vortex yang sangat stabil. Selain itu, tingkat pencampuran udara di Antartika juga lebih rendah dibandingkan Arktik. Sebaliknya, di Arktik suhu lebih hangat, vortex lebih lemah, dan pencampuran udara lebih kuat, sehingga kondisi untuk membentukkan ozon hole tidak seideal di Antartika. Oleh karena itu, ozon hole yang ekstrim hampir selalu terjadi di Antartika, sementara di Arktik hanya terjadi dalam kondisi tertentu saja. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal ketiga, yaitu mengenai Sudden Stratospheric Warming atau SSW, serta dampaknya terhadap dinamika atmosfer. Fenomena ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana gangguan di stratosfer dapat mempengaruhi sistem atmosfer secara keseluruhan, bahkan hingga ke troposfer. SSW merupakan fenomena pemanasan cepat di stratosfer kutub, di mana suhu dapat meningkat sekitar 30 hingga 50 derajat Celcius hanya dalam beberapa hari. Fenomena ini ditandai oleh pembalikan arah angin zonal dari yang semula bertiup dari barat menjadi ke timur, menjadi dari timur ke barat. Menariknya, SSW lebih sering terjadi di wilayah Arktik dibanding dengan Antartika, karena kondisi di atmosfer di Arktik lebih tidak stabil. Pada gambar di sebelah kanan, terlihat nih bagaimana suhu stratosfer meningkat secara signifikan saat terjadi SSW. SSW tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab, melainkan dipicu oleh gelombang planet atau Rossby wave. Gelombang ini berasal dari troposfer, terutama dipengaruhi oleh faktor seperti topografi dan perbedaan antara daratan dan lautan. Gelombang tersebut kemudian merambat ke atas menuju stratosfer. Ketika mencapai stratosfer, gelombang mengalami proses wave breaking yang menyebabkan transfer energi dan momentum. Akibatnya, angin zonal di stratosfer melemah, bahkan bisa berbalik arah yang kemudian memicu terjadinya pemanasan secara cepat. Dari sini kita bisa melihat bahwa SSW merupakan hasil dari interaksi antara troposfer dan stratosfer. Selama kejadian SSW, terjadi perubahan signifikan pada struktur dinamika atmosfer. Dari sisi angin zonal, kondisi normalnya adalah westerlies, yaitu angin yang bertiup dari barat ke timur. Namun saat SSW, angin ini melemah dan bahkan dapat berbalik arah yang menjadi indikator utama terjadinya SSW. Dari sisi temperatur, terjadi pemanasan yang sangat cepat di wilayah kutub, sehingga gradien suhu berubah secara drastis. Perubahan ini menyebabkan ketidakseimbangan dinamika di stratosfer dan memicu gangguan pada sistem atmosfer secara lebih luas. Salah satu dampak paling signifikan dari SSW adalah gangguan terhadap polar vortex. Polar vortex yang sebelumnya kuat dan stabil menjadi melemah. Dalam beberapa kasus, vortex dapat mengalami dua jenis gangguan, yaitu displacement, di mana vortex bergeser dari kutub, dan split, di mana vortex terpecah menjadi dua bagian. Akibatnya, distribusi udara di wilayah lintang tinggi menjadi berubah. Yang paling penting, vortex tidak lagi mampu mengisolasi udara di kutub, sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran dengan udara dari luar. SSW juga memberikan dampak terhadap sirkulasi Brewer-Dobson. Saat aktivitas gelombang meningkat, sirkulasi BDC dapat menguat sementara, sehingga transfer massa udara di stratosfer menjadi lebih intens. Dari sisi ozon, melemahnya polar vortex menyebabkan peningkatan proses mixing atau pencampuran udara. Akibatnya, ozon dari luar vortex dapat masuk ke wilayah kutub. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi ozon di lintang tinggi, sehingga intensitas ozon hole dapat melemah sementara. Dengan kata lain, SSW mengganggu sistem isolasi yang sebelumnya memungkinkan terjadi pelapisan ozon secara ekstrim. Dampak dari SSW tidak hanya terhenti di stratosfer, tetapi juga merambat ke troposfer. Perubahan ini dapat mempengaruhi pola jet stream dan distribusi tekanan atmosfer. Akibatnya, dapat terjadi berbagai fenomena cuaca ekstrim seperti cold surge, gelombang dingin, serta perubahan pola curah hujan.
Pada bagian terakhir, kita akan menganalisis keterkaitan antara sirkulasi Brouwer-Dobson, fenomena ozone hole, dan student stratospheric warming atau SSW dalam sistem atmosfer global. Di sini kita tidak hanya melihat masing-masing fenomena secara terpisah, tetapi bagaimana ketiganya saling berinteraksi dalam satu sistem yang terintegrasi. Slide ini merupakan inti dari keseluruhan pembahasan. Sirkulasi Brouwer-Dobson berperan dalam mentransfer ozon secara global dari daerah tropis menuju lintang tinggi. Ozone hole merupakan hasil dari kombinasi antara dinamika atmosfer dan proses kimia, terutama yang terjadi di dalam polar vortex. Sementara itu, SSW merupakan gangguan besar yang dapat mengubah struktur dinamika atmosfer secara signifikan. Hubungan utamanya adalah sebagai berikut. BDC mempengaruhi distribusi ozon. SSW mempengaruhi polar vortex. Polar vortex menentukan kondisi terbentuknya ozone hole. Dari diagram, terlihat bahwa perubahan pada suatu komponen dapat memicu perubahan pada komponen lainnya, bahkan berdampak hingga ke troposfer. Inilah yang menunjukkan bahwa atmosfer bekerja sama sebagai satu sistem yang saling terhubung. Selanjutnya kita lihat bagaimana variasi kekuatan BDC mempengaruhi intensitas ozone hole. Ketika BDC menguat, transport ozon ke wilayah kutub akan meningkat sehingga secara teori dapat membantu menambah suplai ozon. Namun di sisi lain, BDC juga dapat membawa udara yang lebih dingin ke wilayah tersebut. Suhu yang lebih rendah justru mendukung pembentukan PSC yang mempercepat reaksi kimia destruksi ozon. Akibatnya, efek dari penguatan BDC tidak selalu memperbaiki kondisi, tetapi juga bisa memperparah ozone hole. Dengan demikian, pengaruh BDC terhadap ozone hole bersifat tidak linear dan sangat bergantung pada kondisi suhu serta stabilitas polar vortex. Kemudian, kita lihat pengaruh SSW terhadap distribusi ozon. Ketika SSW terjadi, polar vortex menjadi lemah atau bahkan terpecah, sehingga isolasi udara di wilayah kutub berkurang. Akibatnya terjadi peningkatan proses pencampuran atau mixing, di mana udara dari luar vortex yang kaya ozon dapat masuk ke wilayah kutub. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi ozon di lintang tinggi, sehingga intensitas ozon hole dapat berkurang sementara. Dengan kata lain, SSW berperan sebagai mekanisme yang mengganggu kondisi ideal yang biasanya mendukung terbentuknya ozone hole. Dampak dari interaksi ini tidak hanya terjadi di stratosfer, tetapi juga merambat ke troposfer. Proses ini dikenal sebagai stratosfer-troposfer coupling, di mana perubahan di lapisan atas atmosfer dapat memengaruhi kondisi di permukaan. Perubahan ini dapat mengganggu pola jet stream dan distribusi tekanan atmosfer. Akibatnya, dapat terjadi berbagai fenomena cuaca ekstrim, seperti cold surge, gelombang dingin, dan perubahan pola curah hujan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika stratosfer memiliki pengaruh nyata terhadap kondisi cuaca yang kita rasakan di permukaan bumi. Sebagai kesimpulan, sirkulasi Brouwer-Dobson berperan dalam mengontrol distribusi ozon secara global. Ozone hole terbentuk akibat kombinasi antara suhu yang sangat rendah, reaksi kimia klorin, dan isolasi oleh polar vortex. Sementara itu, SSW berfungsi sebagai gangguan yang dapat melemahkan polar vortex dan memodifikasi distribusi ozon. Interaksi antara ketiga komponen ini membentuk sistem atmosfer yang dinamis dan kompleks, yang dampaknya dapat dirasakan hingga ke troposfer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atmosfer merupakan sistem yang terintegrasi, di mana perubahan di stratosfer dapat memengaruhi kondisi cuaca di permukaan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.